Kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang kami hadirkan setiap harinya. Kisah ini akan membawa kita mengenal seorang wanita muda bernama Siti. Gadis sederhana dari sebuah kota di Indonesia, yang kesehariannya diisi dengan kerja keras di sebuah toko buah kecil. Di toko sederhana itu, setiap hari ia mengangkat keranjang-keranjang berat berisi apel, jeruk, melon, dan semangka. Meski tubuhnya lelah, ia selalu menyapa pembeli dengan senyum ramah. Namun di balik senyuman itu, Siti menyimpan luka yang dalam. Hubungannya dengan keluarga tidak pernah harmonis. Ia kerap menjadi bahan olokan dan dianggap tidak berguna. Setiap kali pulang ke rumah, yang ia terima hanyalah sindiran atau tatapan dingin. Rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru terasa seperti ruang yang penuh tekanan. Meski begitu, Siti tidak pernah mengeluh pada orang lain. Ia memilih memendam semua rasa sakit itu sendiri. Baginya, yang terpenting adalah terus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ia tidak pernah tahu bahwa suatu sore yang tampak biasa akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Saat itu, matahari condong ke barat. Langit mulai berwarna jingga ketika seorang wanita berpenampilan rapi masuk ke toko buah tempat Siti bekerja. Wanita itu memesan beberapa kilo kurma. Sambil membungkus pesanan, Siti menanyakan dari mana pembeli itu berasal. Obrolan ringan itu mengalir, hingga akhirnya wanita tersebut tersenyum dan berkata, ia adalah karyawan dari sebuah agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Mendengar hal itu, Siti hanya tersenyum kecil. Namun, tak disangka, wanita tersebut kemudian berkata, kalau kamu mau, aku bisa menawarkan pekerjaan di Arab. Bukan sebagai pembantu rumah tangga, tapi di sebuah toko kurma mewah. Gajinya lumayan besar, dan tempat kerjanya juga nyaman. Siti terdiam. Tawaran itu seperti kilat yang menyambar di tengah langit kelam. Ia tidak pernah membayangkan akan ada orang asing yang menawarkan jalan untuk keluar dari lingkaran hidupnya yang penuh kesedihan. Namun di saat bersamaan, hatinya mulai dipenuhi rasa ragu. Berangkat ke luar negeri bukanlah hal mudah, apalagi ia tahu ibunya mungkin tidak akan setuju. Sepanjang sisa sore itu, pikirannya terus dihantui tawaran tersebut. Ia membayangkan bekerja di negeri orang, hidup mandiri, dan mungkin menemukan kebahagiaan yang selama ini tidak ia rasakan di rumah. Namun, ia juga teringat wajah ibunya yang sering memandangnya penuh kecurigaan. Malam itu, Siti mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara pada ibunya. Ia duduk di ruang tamu yang remang, sambil meremas ujung kain sarungnya. Dengan suara pelan, ia menceritakan tentang tawaran itu. Namun, jawaban ibunya membuat hatinya seketika runtuh. Kita tidak punya modal, Siti. Lagi pula, ibu tidak yakin kamu sanggup hidup di negeri orang. Di sini saja hidupmu susah, apalagi di tempat jauh. Ucapan itu menusuk hati Siti. Ia merasa langkahnya terhenti sebelum sempat dimulai. Namun, ia tidak menyadari bahwa percakapan malam itu telah terdengar oleh seseorang yang kelak akan menjadi pembuka pintu rezeki untuknya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah dinding toko buah tempat Siti bekerja. Ia datang lebih awal dari biasanya, berusaha mengalihkan pikirannya dari penolakan ibunya semalam. Ia menyusun tumpukan apel dan jeruk dengan hati-hati, mencoba menata senyum meski hatinya masih perih. Tak lama kemudian, pemilik toko, seorang pria paruh-baya bernama Pak Rudi, datang sambil membawa secangkir kopi panas. Beliau memandangi Siti yang sedang bekerja, lalu memanggilnya untuk duduk sebentar. Siti, ujar Pak Rudi dengan nada serius namun lembut, semalam saya dengar kamu dapat tawaran kerja ke Arab. Kenapa kamu kelihatan tidak semangat? Siti tertegun. Ia tidak menyangka Pak Rudi mendengar percakapannya dengan ibunya. Dengan ragu, ia menceritakan semua, mulai dari tawaran yang datang tiba-tiba, penolakan ibunya, hingga rasa takut yang menghantui pikirannya. Pak Rudi tersenyum hangat. Kalau itu mimpimu, jangan biarkan orang lain mematikan semangatmu. Saya akan bantu modalnya, kamu tidak perlu khawatir soal biaya. Anggap saja ini hadiah dari saya untuk kerja kerasmu selama ini. Mata Siti memanas. Air mata yang ia tahan sejak semalam akhirnya jatuh juga.
Dengan suara bergetar ia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Baginya, bantuan itu bukan hanya soal uang, tapi juga bentuk kepercayaan yang selama ini jarang ia dapatkan dari orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi sibuk. Siti mulai mengurus semua persyaratan keberangkatan ke Arab. Setiap berkas yang ia tanda tangani membuat hatinya berdebar, antara takut dan gembira. Perlahan, ibunya yang awalnya menolak mulai luluh. Mungkin karena melihat kesungguhan Siti, atau karena tahu ada orang yang bersedia menjamin semua biayanya. Beberapa minggu kemudian, seluruh dokumen selesai. Tiket pesawat menuju negeri asing itu sudah di tangannya. Siti menatapnya lama, membayangkan perjalanan panjang yang akan ia tempuh. Di dalam hatinya, ia berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan membuktikan bahwa ia bisa meraih hidup yang lebih baik. Hari keberangkatan pun tiba. Siti mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda, dengan kerudung putih yang membuat wajahnya terlihat semakin teduh. Pak Rudi ikut mengantarnya ke bandara. Ibunya juga hadir, meski tanpa senyum, namun matanya memandang Siti dengan tatapan yang sulit diartikan. Sesampainya di bandara, Siti memeluk ibunya erat-erat. Tidak banyak kata yang terucap, hanya bisikan lirih, "Jaga dirimu baik-baik, nak." Ucapan singkat itu cukup membuat hati Siti terasa hangat, meski masih diselimuti rasa cemas. Pesawat yang membawanya lepas landas menembus awan. Dari jendela, Siti memandangi tanah kelahirannya yang perlahan mengecil di kejauhan. Ia tahu, perjalanan hidupnya akan benar-benar berubah mulai dari sini. Setelah belasan jam perjalanan, Siti akhirnya tiba di Arab. Udara gurun yang hangat menyambutnya begitu ia keluar dari bandara. Di sana sudah menunggu seorang sopir yang mengenakan pakaian khas Arab, membawa papan bertuliskan namanya. Sopir itu menyambutnya dengan senyum ramah, lalu membawanya menuju sebuah pusat perbelanjaan besar yang megah. Saat pintu mobil terbuka, Siti terperangah. Di hadapannya berdiri sebuah toko kurma yang luar biasa indah. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit, rak-rak kayu berisi berbagai jenis kurma tersusun rapi, dan aroma manis kurma segar langsung menyapa penciumannya. Disinilah Siti akan memulai babak baru kehidupannya, dan ia belum tahu bahwa toko ini akan menjadi saksi perjalanan cintanya kelak. Langkah Siti terasa ringan namun juga penuh rasa canggung saat memasuki toko kurma mewah itu. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan. Rak-rak kayu jati yang berkilau, wadah-wadah besar berisi kurma premium dari berbagai penjuru Arab, dan aroma manis bercampur harum rempah memenuhi udara. Seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah menyambutnya. "Selamat datang, kamu pasti Siti ya?" Sapanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Ternyata, wanita itu adalah manajer toko, seorang keturunan Arab yang pernah lama tinggal di Indonesia. Ia memperkenalkan Siti kepada para karyawan lainnya. Saat itulah Siti melihat seorang pria muda berwajah tampan dengan sorot mata teduh namun berwibawa. Ia mengenakan jubah putih bersih, sorbannya terlipat rapi di kepala. Wanita yang tadi menyambut Siti segera memperkenalkannya, "Ini Usman, pemilik toko kurma ini." Usman mengulurkan tangan untuk berjabat dengan sopan, dan berkata dalam bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan oleh manajer, "Selamat datang, semoga kamu betah bekerja di sini. Anggap toko ini seperti rumahmu sendiri." Siti mengangguk sambil tersenyum malu. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Usman, seolah ia melihat Siti bukan sekadar karyawan baru. Namun Siti tidak berani berpikir jauh, ia tahu tujuannya di sini adalah bekerja. Hari-hari pertama bekerja di toko kurma itu terasa melelahkan namun juga membahagiakan. Siti mempelajari berbagai jenis kurma, cara menata pajangan, hingga melayani pelanggan dari berbagai negara. Ia rajin, cekatan, dan tak pernah mengeluh meski sering berdiri berjam-jam. Usman sering memperhatikannya dari kejauhan. Bukan hanya karena kagum pada kerajinannya, tapi juga karena aura tulus yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Ibu Usman, yang kadang datang membantu di toko, juga mulai menyukai Siti. Ia senang melihat bagaimana Siti bersikap hormat, sopan, dan selalu mengutamakan pelanggan. Suatu sore, ketika toko sepi, Usman menghampiri Siti yang sedang merapikan rak kurma. "Besok, keluargaku akan pergi ke taman kota.
Kalau kamu mau, ikutlah bersama kami. Anggap saja untuk menyegarkan pikiran. Ucapannya disampaikan dengan nada hangat namun sopan. Siti terkejut. Ia tidak menyangka akan diajak jalan-jalan bersama keluarga pemilik toko. Rasa segan bercampur senang membuatnya hanya mampu menjawab pelan, "Insya Allah, saya ikut." Keesokan harinya, Siti duduk di kursi belakang mobil keluarga Usman. Perjalanan itu dipenuhi tawa, obrolan ringan, dan pemandangan indah kota Arab yang baru pertama kali ia lihat. Ibu Usman duduk di sampingnya, sesekali menatapnya dengan senyum penuh arti. Dalam hatinya, sang ibu mulai membayangkan Siti sebagai bagian dari keluarganya. Perjalanan itu menjadi awal kedekatan mereka. Dan tanpa Siti sadari, benih-benih rasa kagum di hati Usman mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berlalu dengan cepat di toko kurma itu. Siti sudah mulai terbiasa dengan ritme pekerjaan, bahkan ia sering mendapat pujian dari pelanggan yang terkesan dengan keramahan dan kecekatan pelayanannya. Usman yang awalnya hanya mengawasinya dari jauh, kini mulai sering berbicara dengannya, menanyakan kabar, dan sesekali membantu pekerjaannya. Ibu Usman semakin memperhatikan Siti. Setiap kali berkunjung ke toko, ia tak pernah luput memuji kerapian tata letak yang dikerjakan Siti. "Anak ini punya tangan dingin," gumamnya suatu kali, sambil tersenyum melihat Siti melayani pelanggan. Senyum itu bukan sekadar kagum, tapi juga tanda bahwa hatinya sudah mulai menyayangi gadis Indonesia itu. Suatu sore, keluarga Usman mengundang semua karyawan untuk makan malam bersama di rumah besar mereka. Siti awalnya ragu menerima ajakan itu, takut dianggap berlebihan. Namun manajer toko meyakinkannya, "Ini bukan hal besar, Siti. Keluarga Usman memang sering menjamu orang yang mereka sukai." Malam itu, Siti datang dengan pakaian sederhana namun anggun. Gamis krem polos dan kerudung coklat muda membuat wajahnya terlihat semakin teduh. Rumah keluarga Usman begitu megah, dikelilingi taman dengan lampu-lampu taman yang berkelap-kelip. Aroma masakan Arab memenuhi udara. Saat duduk di meja makan panjang, Siti duduk di samping Ibu Usman. Sepanjang makan malam, sang ibu terus mengajaknya berbicara. Mereka membahas kehidupan di Indonesia, kebiasaan makan, hingga keluarga Siti. Senyum dan tatapan hangat dari Ibu Usman membuat Siti merasa seperti berada di rumah, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Usai makan malam, keluarga itu berkumpul di ruang tamu. Di tengah suasana santai, Ibu Usman berbicara kepada suaminya dan Usman dengan nada pelan namun penuh makna, "Gadis ini, aku merasa dia cocok untuk keluarga kita." Ucapannya membuat Usman terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia tidak menjawab, tapi sorot matanya sudah memberi isyarat bahwa hatinya sependapat. Beberapa hari kemudian, Usman mengajak Siti berjalan-jalan lagi, kali ini berdua ditemani sopir. Mereka mengunjungi pasar tradisional, melihat berbagai barang khas Arab, lalu singgah di sebuah kafe kecil untuk minum teh hangat. Suasana sore itu terasa berbeda. Siti merasakan kehangatan yang tidak hanya berasal dari teh di tangannya, tapi juga dari perhatian Usman yang tulus. Hubungan mereka semakin dekat, meski tanpa kata-kata cinta yang diucapkan. Hingga pada suatu malam, Usman berbicara dengan ibunya di ruang keluarga. "Ibu, kalau memang ibu merasa dia cocok, aku juga merasakan hal yang sama." Kalimat sederhana itu menjadi awal dari rencana besar keluarga mereka. Tak lama kemudian, Ibu Usman memanggil Siti ke rumah. Dengan lembut, ia berkata, "Nak, kami sekeluarga ingin kamu menjadi bagian dari kami, bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai keluarga. Kami ingin menjodohkanmu dengan Usman." Siti tertegun. Ia tidak pernah menyangka bahwa takdir akan membawanya sejauh ini, dari seorang gadis yang diremehkan di kampungnya menjadi calon istri seorang pria terhormat di negeri orang. Beberapa minggu setelah lamaran dari keluarga Usman disampaikan, Siti hidup dalam suasana hati yang penuh campuran rasa bahagia dan gugup. Ia masih sulit percaya bahwa seorang pemilik toko kurma mewah di Arab akan menikahinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, hatinya menyimpan satu kegelisahan besar. Sejak awal, ia selalu membayangkan bahwa jika saat itu tiba, ia akan meminta restu ibunya secara langsung.
Ia ingin ibunya mendengar sendiri rencana ini dari bibirnya, dan merasakan bangga bahwa anak yang dulu sering diremehkan kini akan menjadi istri seorang pria terhormat. Dengan penuh keyakinan, Siti menyampaikan keinginannya kepada Usman dan keluarganya. Mereka menyetujui dan bahkan mendukung penuh, menyediakan tiket pulang dan biaya perjalanan. "Restu orang tua adalah segalanya, Siti," kata Ibu Usman dengan lembut. Hari kepulangan itu pun tiba. Siti mengenakan pakaian sederhana namun rapi, membawa oleh-oleh khas Arab untuk keluarganya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan ibunya yang tersenyum saat mendengar kabar ini. Ia bahkan membayangkan akan memeluk ibunya erat dan berkata, "Bu, Siti akan menikah, doakan Siti bahagia." Namun semua bayangan itu runtuh ketika ia tiba di rumah. Pintu rumah terbuka, tapi suasana sunyi menyambutnya. Seorang tetangga yang melihatnya langsung terkejut. "Siti, kamu baru pulang? Kamu belum tahu?" ucapnya dengan nada berat. Jantung Siti berdegup kencang. "Tahu apa, Bu?" tanyanya dengan suara gemetar. Tetangga itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Ibumu sudah meninggal beberapa minggu lalu. Kami semua sudah mencari cara untuk memberitahumu, tapi tidak ada yang tahu bagaimana menghubungi kamu di Arab." Dunia Siti seakan berhenti berputar. Suara bising sekitar mendadak lenyap. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya bergetar. Tanpa berkata apa-apa, ia berlari menuju pemakaman di belakang kampung. Di sana, ia berdiri di depan gundukan tanah yang masih baru. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. "Bu, maafkan Siti. Siti pulang, Bu, tapi Ibu sudah pergi." Siti bahkan tidak sempat pamit. Tangisnya pecah, suaranya parau diterpa angin sore. Ia duduk lama di samping makam itu, menceritakan semuanya, tentang kehidupannya di Arab, tentang Usman, tentang lamaran itu. Ia berjanji akan menjalani hidupnya sebaik mungkin, agar ibunya bangga di alam sana. Sore itu, langit berwarna kelabu. Seakan ikut menangis bersama Siti. Namun di balik duka yang begitu dalam, ia merasakan tekad yang semakin kuat untuk menjalani takdirnya. Ia tahu, langkah berikutnya adalah kembali ke Arab, menjalani kehidupan baru, sambil membawa kenangan ibunya di setiap helaan napasnya. Beberapa hari setelah peristiwa duka itu, Siti memutuskan kembali ke Arab. Meski hatinya masih terasa berat, ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Ia membawa sepotong tanah dari makam ibunya, sebagai pengingat bahwa doa dan restu sang ibu akan selalu menyertai langkahnya, meski raganya sudah tiada. Setibanya di Arab, Usman dan keluarganya menyambutnya dengan hangat. Ibu Usman memeluk Siti erat, seolah ingin menghapus semua kesedihan yang menempel di hati gadis itu. "Nak, kami di sini keluargamu sekarang. Anggap rumah ini sebagai rumahmu," ucapnya lembut. Persiapan pernikahan pun dimulai. Keluarga Usman mengurus segalanya dengan penuh perhatian. Gaun pengantin sederhana berwarna putih gading dipilihkan khusus untuk Siti, dihiasi renda halus di bagian lengan dan kerudung panjang yang menjuntai indah. Siti merasa tak perlu kemewahan berlebihan, cukup kesungguhan hati dan niat tulus, itu sudah lebih dari cukup. Hari pernikahan tiba. Langit cerah, angin gurun berhembus lembut. Acara dilangsungkan di sebuah aula besar yang dihias indah dengan lampu gantung kristal dan rangkaian bunga melati yang dikirim khusus dari Indonesia. Para tamu berdatangan, keluarga besar Usman, rekan bisnis, dan para karyawan toko kurma. Siti duduk di kursi pelaminan mengenakan gaun putihnya. Wajahnya bercampur antara senyum dan mata yang berkaca-kaca. Saat ijab kabul dilafalkan, suara Usman terdengar mantap, membuat hati Siti bergetar. Dengan satu kalimat sederhana, status hidupnya berubah selamanya, dari seorang karyawan menjadi istri seorang pria yang begitu ia hormati. Setelah akad selesai, tamu-tamu bertepuk tangan dan mengucapkan selamat. Ibu Usman mendekati Siti, memeluknya, dan berbisik, "Mulai sekarang, kamu adalah putri kami." Kata-kata itu membuat air mata Siti jatuh tanpa ia tahan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Siti dan Usman duduk di balkon rumah mereka. Dari kejauhan, lampu kota Arab berkelip indah. Usman memegang tangan Siti, menatapnya dengan penuh rasa syukur.
Siti, aku tahu kamu telah melalui banyak hal. Aku berjanji akan menjagamu, membahagiakanmu, dan membuatmu merasa memiliki rumah yang sesungguhnya. Siti hanya mampu mengangguk. Hatinya berbisik bahwa inilah takdir yang Allah tuliskan untuknya, perjalanan panjang dari keterpurukan menuju kebahagiaan. Malam itu, Siti memandang ke langit. Di antara bintang-bintang yang bertaburan, ia yakin ada satu bintang yang bersinar paling terang, bintang yang mewakili restu ibunya dari alam sana. Sejak hari itu, status Siti berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi sekadar karyawan di toko kurma mewah itu. Kini, ia adalah istri dari Usman dan sekaligus pendamping dalam mengelola bisnis keluarga. Perubahan ini datang begitu cepat, namun Siti menerimanya dengan hati penuh syukur. Pagi-pagi sekali, Siti sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan sarapan untuk keluarga, lalu bersiap menuju toko bersama Usman. Tidak ada yang berubah dari sifatnya. Meski kini ia memiliki posisi penting, ia tetap bekerja dengan tangan sendiri, membersihkan rak, menata kurma, bahkan melayani pelanggan seperti dulu. Karyawan toko merasa kagum. Mereka melihat sosok yang rendah hati meski menjadi istri pemilik. Nyonya Siti tidak pernah memerintah tanpa ikut bekerja, begitu komentar salah satu karyawan. Sikap inilah yang membuat semua orang menghormatinya. Usman pun semakin bangga. Setiap kali ada pelanggan besar atau mitra bisnis yang datang, ia selalu memperkenalkan Siti sebagai orang yang berjasa menjaga kualitas dan pelayanan toko. Perlahan, Siti mulai mempelajari seluk-beluk perdagangan kurma, dari memilih kualitas terbaik hingga mengatur strategi penjualan saat musim haji. Di rumah, hubungan Siti dengan keluarga Usman semakin erat. Ibu mertuanya sering mengajaknya berbincang di sore hari, membagikan resep makanan Arab, dan sesekali bercerita tentang masa muda. Siti merasa seakan memiliki sosok ibu kembali. Meskipun tak bisa menggantikan ibunya yang telah tiada, kehangatan itu mengobati sebagian luka di hatinya. Meski kehidupannya kini jauh lebih baik, Siti tak pernah melupakan masa lalu. Ia sering menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu anak-anak di kampung halamannya yang membutuhkan. Dalam hatinya, ia berharap tidak ada lagi gadis seperti dirinya dulu, yang merasa terpinggirkan dan tak berharga. Suatu malam, setelah toko tutup, Usman mengajak Siti berjalan di tepi pasar malam. Lampu-lampu berwarna kuning keemasan berderet di sepanjang jalan, aroma manis rempah bercampur wangi makanan panggang memenuhi udara. Usman menatap Siti dan berkata, "Aku ingin toko ini dan semua yang kita miliki dikelola bersama selamanya. Karena aku percaya, keberkahan datang dari hati yang ikhlas seperti milikmu." Siti tersenyum. Dalam hati, ia menyadari bahwa perjalanannya yang penuh luka kini membawanya pada kehidupan yang tak pernah ia impikan. Bukan sekadar menjadi istri seorang pemilik toko, tapi menjadi bagian dari keluarga yang mencintainya dengan tulus. Dan di sanalah ia tahu bahwa semua kesedihan di masa lalu hanyalah jalan yang Allah bentangkan untuk menuntunnya menuju kebahagiaan sejati. Waktu berjalan cepat. Musim demi musim berganti di tanah Arab, namun setiap harinya membawa cerita baru bagi Siti. Toko kurma yang ia kelola bersama Usman semakin maju, bahkan mulai mengekspor produknya ke berbagai negara. Semua karyawan menghormatinya, pelanggan setia mengaguminya, dan keluarganya kini melihatnya sebagai sosok yang membawa keberkahan. Suatu sore di bulan Ramadan, suasana di toko lebih ramai dari biasanya. Para pelanggan berbondong-bondong membeli kurma untuk berbuka. Siti berdiri di dekat pintu masuk, menyambut setiap orang dengan senyum hangat. Dalam keramaian itu, ia tiba-tiba teringat masa-masa saat dirinya dulu hanya menjajakan buah di toko kecil di kampung. Hatinya bergetar, menyadari betapa panjang perjalanan yang telah ia lalui. Dari seorang gadis yang kerap diremehkan, berjuang sendiri di tengah kerasnya hidup, hingga menjadi seorang istri terhormat yang dipercaya mengelola usaha besar. Semua ini terasa seperti mimpi, tapi Siti tahu inilah takdir yang Allah tetapkan untuknya. Malam harinya, setelah sholat tarawih, Usman mengajak Siti duduk di atap rumah mereka. Dari sana, lampu-lampu kota memancar seperti bintang di bumi.
Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma manis dari pasar kurma di kejauhan. Usman memandang istrinya dalam diam, lalu berkata, "Siti, aku tahu perjalananmu sampai di sini tidak mudah. Aku bersyukur Allah mempertemukan kita. Aku ingin sisa hidupku dihabiskan bersamamu, dalam suka maupun duka." Air mata Siti mengalir tanpa ia sadari. Ia menggenggam tangan Usman erat-erat, merasa bahwa kata-kata itu bukan sekadar janji, melainkan doa yang tulus. Di langit malam yang bertabur bintang, Siti mengangkat pandangannya. Dalam hatinya, ia membisikkan sholawat untuk baginda Rasulullah, lalu berdoa untuk ibunya yang telah tiada. Ia yakin, di alam sana, ibunya sedang tersenyum bangga melihat anaknya yang kini hidup bahagia. Tak ada lagi rasa terasing, tak ada lagi luka yang membebani. Yang tersisa hanyalah rasa syukur dan keyakinan bahwa setiap ujian hidup adalah jalan menuju takdir yang lebih indah. Disinilah perjalanan Siti menemukan ujungnya, bukan pada harta atau kemewahan, tapi pada rumah yang sejati, hati yang tenang, dan cinta yang diridhu Allah. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah. Kisah Siti adalah cermin bagi kita semua, bahwa hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, jalan yang kita tempuh dipenuhi duri dan batu yang melukai langkah. Kita mungkin diremehkan, disisihkan, bahkan dilukai oleh orang-orang terdekat. Namun, di balik semua itu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Siti mengajarkan bahwa kesabaran bukan hanya menunggu, tapi tetap melangkah meski hati kita penuh luka. Ia tidak membalas perlakuan buruk dengan kebencian, melainkan memilih bekerja keras, menjaga sikap, dan berserah diri pada kehendak Allah. Dan ketika waktunya tiba, Allah membalas semua kesabaran itu dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang ia bayangkan. Sahabat, dalam hidup, jangan pernah menilai seseorang dari keadaannya saat ini. Mungkin hari ini ia terlihat lemah, miskin, atau terpinggirkan, tapi esok hari Allah bisa mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan jangan pula kita memandang rendah diri sendiri. Meski orang lain meremehkan, yang terpenting adalah keyakinan bahwa kita berharga di mata Allah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa restu orang tua adalah pintu keberkahan. Meskipun Siti tidak sempat mendapatkan restu terakhir ibunya secara langsung, ia tetap menjalani hidupnya dengan niat baik dan doa yang terus mengalir untuk ibunya. Cinta seorang anak kepada orang tuanya tidak pernah berakhir, bahkan setelah maut memisahkan. Sahabat Cantika Story. Jika hari ini engkau sedang berada di titik terendah, ingatlah bahwa badai pasti berlalu. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan jangan biarkan kesedihan mematikan semangatmu. Karena bisa jadi, seperti Siti, Allah sedang menyiapkan jalan yang akan mengangkatmu ke tempat yang tidak pernah kamu sangka. Maka, jangan pernah menyerah. Bersabarlah dalam ujian, bersyukurlah dalam nikmat, dan percayalah bahwa takdir Allah selalu yang terbaik, meski kadang kita tidak memahaminya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya di Cantika Story. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak yang mengambil hikmah darinya.